Sambil kita scan. Susah banget sih. Kita lihat live data streamnya. Nah, ini banyak sekali pilihan ya, Asia, Cina, service function, kemudian alat besar, sepeda motor, fuel injector 2,50 mili per detik ya, yang disemburkan ke sensor TVS-nya atau throttle position sensor ya. Ini nanti bisa kita geser ya. Nah, ketika kita gas, oke, untuk voltasenya dia harusnya di 0,45 ya. Itu bisa kita setting di depan kalau mobil Honda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, juga kita selalu dimudahkan dalam segala bentuk urusan aktivitas keseharian kita. Juga kita selalu diberikan rezeki yang berkah, barokah. Kemudian kita selalu dihindarkan dari segala mara bahaya, khususnya buat diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, teman-teman kita semuanya dimanapun berada. Nah, kali ini saya kedatangan satu unit Honda City tahun 2005. Dia udah lama sekali nggak dihidupkan ya, hampir 1 tahun kayak gini nih. Hampir 1 tahun. Karena apa? Karena dia trouble di bagian radiator sini karena bekas benturan ya. Bekas benturan di sini, guys. Bekas benturan dia ke apa namanya? Kena tanggul ya, kena tanggul sehingga dia si dampernya itu masuk ke dalam ya, masuk ke dalam sehingga mendorong ke bagian kondensor AC, kemudian di bagian radiatornya juga. Nah, sekarang sudah kita servis dan kita mengusahakan untuk kita hidupkan ya, untuk kita hidupkan kembali, kita bangunkan kembali setelah 1 tahun tertidur kayak gini nih. Oli sudah kita cek. Yang pertama kita cek oli, kemudian air radiatornya juga kita cek, bagian wiring kita cek semua, takut ada bekas gigitan hewan ya, biasanya tikus. Nah, itu musuh si pemilik mobil, sahabat mekanik ya. Bercanda guys. Oke, nanti kita sekalian lihat live data streamnya seperti apa, suhunya seperti apa, kita lihat bareng-bareng. Nah, sampai joknya juga kayak gini guys ya, kayak gini tuh kan. Pokoknya udah lama sekali dia off atau nggak aktif ya. Terus ininya juga nih, sampai ada rayap ya, sampai ada rayap. Oke, nanti kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat engine checknya ya. Oke, untuk hidupnya bagus sekali ya. Jadi langsung hidup, alhamdulillah, nggak start panjang lagi ya. Lanjut. Sekarang kita lanjut ke scan ya. Sambil kita scan. Susah banget sih. Kita lihat live data streamnya. Nah, ini banyak sekali pilihan ya, Asia, Cina, service function, kemudian alat besar, sepeda motor, OBFCM, masih banyak sekali ya. Energi baru. Nah, ini tinggal pilih-pilih. Kalau kita kan adanya di Asia, kita pilih yang Asia ya. Nah, ini nih Asia, kita cari Honda. Kita cari Honda. Oke. Tunggu sebentar. Oke.
sambil belajar menggunakan scan ya. Biasanya ini agak lama karena kita simpan di memori ya, bukan di internal ya. Nah, ini untuk scan ini dia harus update setiap tahun. Setiap tahunnya itu sekitar 800 sampai 900 ribu untuk update mobil-mobil yang terbaru ya. Nggak update juga nggak apa-apa, cuman dia ketinggalan versi ya, ketinggalan versi. Kalau misalkan ada mobil keluaran baru dia nggak bisa connect, tapi kalau update dia bisa. Nah sekarang kan OBD2 itu kan 16 pin ya. Nah kayak gini nih, nah kayak gini ya, ini alatnya. Kemudian soket DLC nya di sini nih ya, soket DLC nya untuk Honda City. Nah sekarang kita pilih yang 16 pin. Oke, udah kita pilih yang 16 pin. Kemudian ada Kanada, General, USA, kemudian Eropa, Jepang. Kita bisa pilih yang General ya. General itu jadi bisa keseluruhan. Oke, kita tunggu. Ade lagi ngapain? Ade panas mau ikut bengkel. Ade mau gas. Oh nanti dulu, lagi dipanasin dulu ya. Oke, ada City, kemudian ada Fit Area. Kita pilih, karena mobil ini City ya, kita pilih City. Nah ini ada tahunnya ya, ada tahun 2004, 2024, 2022, 2020. Karena mobil ini mobilnya termasuk mobil tua. 2005 kita cari tahun 2005. Tahun 2005 kita masuk ke tahun 2005. Nah ini nih. Oke. Nah di sini bisa ketahuan ya, tipe City tahun 2005, identitas engine. Nah ini bisa ketahuan. Kemudian nomor apa ini, nomor sasis ya. Nah ini bisa ketahuan di sini guys. Jadi canggihnya alat ini karena alat ini kan online ya. Oke, kita langsung. Oke, nah ini ada calibration ini untuk men-scan keseluruhan ya, baik dari ABS-nya, immobilizer, kemudian SRS, airbag, kemudian apa lagi ya, mobil yang sekarang itu kan banyak sekali yang minta reset setelah penggantian oli, ada juga ya. Kemudian minta reset setelah penggantian ban, ada juga. Nah ini pakai alat ini insya Allah bisa semua ya, bisa semua. Nah sekarang kita pilih, kan di banyak pilihan nih, banyak pilihan sekali ya, mulai dari VGM, F1 ya, diesel engine system. Nah ini untuk ECU nya. Kemudian bawah otomatis transmisi karena ini yang manual. Kemudian ABS, SRS, kemudian electric powertrain, IVS apabila setirnya, oh ya setir ini ya udah menggunakan IVS ya, electronic power steering. Nah ini banyak sekali. BCM, body electrical system, banyak sekali guys. Nah sekarang kita kan mau ke lihat live data stream ya, live data stream, sensor yang mana saja yang terganggu, atau misalkan kita mau lihat suhu ya, suhu temperatur, suhu pendingin, sistem pendingin maksudnya. Oh di sini nih. Baru 50%, kita tunggu dulu. 69. Oke siap. Nah ini banyak pilihan sekali, mulai dari red full code, kemudian clear full code, kemudian red
read data stream. Ini untuk Aquates, kita coba Aquates radiator fan ya, coba. Oke. Nah, ini bisa kita tes langsung di sini. Extra fan atau kipas radiator ya, kita on kan. Nah, itu hidup kan ya, kedengaran hidup ya. Nah, ini bisa kita cek dari sini, kemudian kita matikan dulu. Nah, kita hidupkan, kita matikan. Ini untuk ngetes extra fan ya, kipas radiator atau kipas pendingin engine. Oke, kita kembali ke read data stream. Nah, ini untuk melihat keseluruhan ya, keseluruhan. Kita klik semua. Oke. Nah, model dari AC klat. Nah, ini sedang off, coba kita hidupkan. AC klatnya nggak hidup ya, berarti AC klatnya dia bermasalah ya, bermasalah. Nanti kita cek. Nah, dia nggak hidup sama sekali ya, nggak hidup sama sekali, berarti di bagian sistem air conditioner atau AC dia bermasalah. Untuk alternator dia di 43,92%. Kemudian apa lagi nih, baterai ada di 14,2 volt, berarti normal ya. Nah, ini untuk switch rem. Nah, kita injak dia on, kita angkat, off, kita injak, on. Oke. Untuk CKV 62. Oke. CKV noise 30, bagus, normal. Kemudian IGR aktif ya, IGR-nya aktif. Kemudian engine coolant temperature baru di 92 ya, baru di 92. Nanti biasanya dia kalau normal itu biasanya di 95, 96, 98 dia baru bisa aktif si extra fan-nya ya. Kita tunggu ya. Engine speed dia ada di 744, 735, itu normal ya. Ini engine speed, ini RPM. Nah, ini nih. RPM ya, di bawah 1000 kan. Oke. Terus kita fuel injector 2,50 mili per detik ya, yang disemburkan ketika dingin ya. Ceritanya lain lagi kalau misalkan temperaturnya udah naik. Nah, untuk semburan injektor itu kan diatur ECU berapa mili per detik ketika waktu pertama kali hidup, kemudian berapa mili per detik ketika sudah suhunya mencapai ya. Oke, immobilizer aktif ya, immobilizer aktif. Knock sensor 0,0, berarti mesin dia nggak ada getaran sama sekali. Knock sensor itu fungsinya mendeteksi ketukan ya, ketukan piston, ketukan metal jalan. Nah, ini bisa dideteksi dari sini juga guys. Untuk map sensor dia di 0,92 aktif, bagus ya. Kemudian mil, ini enggak. Throttle position sensor, throttle position sensor dia ada di 0,61 volt. Nah, ini masih jelek ya. Harusnya untuk TV ini dia di 0,45 atau 0,50. Nah, ini nanti bisa kita geser di sensor TVS-nya atau throttle position sensor ya. Ini nanti bisa kita geser ya. Nah, ketika kita gas, oke, untuk voltasenya dia harusnya di 0,45 ya. Itu bisa kita setting di depan kalau mobil Honda ya. Bisa kita setting berapa volt.
harusnya di 0,45 atau 0,50. Oke, kita kembali ke sini nih. Mana tadi, mana coolant temperatur. Nah ini nih, baru 93 ya. Oke, baru 95 derajat Celcius ya untuk sistem pendinginnya atau extra fan kipas pendingin ya. Yang ini nih, temperatur engine coolant temperatur. Yang ini nih, yang atas nih, engine coolant temperatur ya, baru di 96. Coba nanti aktif nggak untuk extra fan atau kipas pendingin radiator. Nyala. Oke, nyala ya, bagus ya. Seperti yang saya katakan tadi, dia di 95 atau 96 dia akan aktif. Nah, nanti kalau misalkan dia turun sendiri, yang ini nih, perhatikan yang 96 nih. Siap, pantai. Nah, dia turun ke 93 ya. Di 92 ya. Nah, udah turun di 92, 91. Nah, ini berarti untuk sistem pendinginnya dia normal. Terus untuk cara ngetesnya, cara ngeceknya, kalau misalkan kita udah menyelesaikan mobil yang punya kendala overheating, nah itu biasakan kita ngetes sampai 3 kali putaran atau 5 kali putaran ya. Nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Terus kita lakukan test drive sekitar 2 kilo. Kalau misalkan nggak ada masalah, insya Allah ya aman ya. Terus kita cek kembali, mungkin takut ada kebocoran air, kemudian oli ya. Nah, ini cara kita menghidupkan pertama kali mobil yang lama tertidur, terus kita bangunkan kembali ya. Kenapa? Berbahaya atau berisiko. Terus nanti kita cek lagi semua wiring, kabel-kabelnya, mungkin ada yang terputus, mungkin ada yang tergigit hewan juga. Kita cek semua, oli kita ganti, filter oli kita ganti. Dan ini hanya sekedar informasi. Pentingnya kita memiliki satu alat ini ya. Ini namanya scan tool atau scanner. Murah tapi bermanfaat. Kalau misalkan ada yang berminat, teman-teman kita silahkan hubungi di kolom komentar. Bisa ditanyakan bagaimana cara mendapatkan scan ini, kemudian harganya berapa, kemudian rekomendasi tokonya yang mana yang dapat bisa dipercaya ya. Silakan di kolom komentar, nanti langsung tak kasih nomor handphonenya. Kalau misalkan ragu-ragu, Om nggak bisa pakainya, kita belajar bareng-bareng. Kita belajar bareng-bareng bagaimana cara menganalisa atau scan mobil ya. Kalau untuk kita di sini alhamdulillah scan itu udah punya sekitar 5 ya, 5 scan. Ada yang scan biasa hanya untuk cek bagian engine, kemudian ada scan khusus buat Honda. Ini juga bisa untuk Honda. Kemudian ada juga untuk mobil-mobil lama ya, mobil-mobil jadul kita punya ya. Kenapa? Kita selalu meningkatkan kualitas kuantitas kerja, prosedural kerja. Jadi jangan asal main tebak-tebakan, itu nggak bener, nggak jelas, nggak profesional. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan ini bermanfaat juga. Mohon maaf ke suhu-suhu ya. Bukan maksud saya itu untuk menggurui, di atas langit ada langit. Mohon maaf apabila ada kata salah, baik dari cara penyampaian, baik dari cara menerangkan. Kita sama-sama belajar, sama-sama kita untuk meningkatkan kualitas kuantitas kerja kita ya, agar lebih baik dari hari sebelumnya untuk menuju sukses. Bukan buat kita ya, bukan hanya buat kita, sukses itu buat keturunan-keturunan kita, keluarga kita juga, teman-teman kita semuanya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Andika pasti bantu kalau Andika tahu. Kalau Andika nggak tahu, kita cari tahu bareng-bareng. Oke. Masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sinanghayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Andika motor undur diri. Sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.